Jadi tidak berkomitmen, saya siap untuk di-PW. Siap untuk di-PW? Siap untuk ketika tidak komitmen dengan apa yang sudah tertuang dalam. Karena ini bicara hukum, Pak. Iya. Bicara hukum, dan memang PKB, DPP PKB mengarahkan seperti itu. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama dengan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Penajam Pasir Utara, Saudara Irawan Heru Suryanto. Siang ini kita akan membahas masalah persiapan PKB menghadapi pemilu 2024. Gimana persiapan PKB ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Samir sebagai host dalam pertemuan kali ini, rekan-rekan dunia maya yang menyaksikan tayangan kita ini. Bicara tentang persiapan pemilu 2024, PKB dalam hal ini sedang merancang sebuah target politik. Keharapannya ke depan dengan pergerakan yang dilakukan dan konsolidasi semua kader PKB, kami punya target perolehan kursi kita itu minimal ke depan 3 kursi, minimal 3 kursi. Dan kami berharap semua dapil bisa mendapatkan kursinya. Seperti kita ketahui bahwa hari ini PKB di Penajam Pasir Utara baru mendapat 2 kursi dari 2 dapil, yaitu dapil Penajam 1 dan Penajam 3, Penajam dapil Warubabulu. Dan harapan kita, PR terbesar kita adalah bagaimana menelurkan kursi di dapil Sepaku. Dan harapannya kalaupun bisa dapat lebih dari 3 itu bonus dari kerja keras kita. Iya. Untuk mencapai target itu kan ada apa ya? Ada strategi politik. Kiat-kiatnya seperti apa itu? Ya, tentu konsolidasi seluruh elemen partai, baik dari sisi kader, pengurus dan simpatisan, serta yang tidak kalah penting adalah konsolidasi komposisi bakal calon bacalek yang diajukan oleh PKB untuk bisa bagaimana menjadi motor penggerak untuk bisa merealisasikan cita-cita target-target politik PKB ke depan. Kalau untuk caleg sendiri ya, karena beberapa partai ini masih kesulitan untuk mencari caleg ini. PKB sendiri sudah terpenuhi? PKB sendiri sudah hampir sampai detik ini kita sudah hampir 80% terpenuhinya. Yang mana yang belum terpenuhi? Hampir semua dapil memang belum terpenuhi, tapi secara kuotanya sudah hampir 90%. Misalnya kalau Penajam itu kurang 1, Babulu kurang 2, Sepaku kurang 1. Apa sih kendalanya tuh kok bisa? Ya memang kita kan pemilu ini kan bukan hanya faktor mesin partai yang menjadi penyokong utama konsolidasi suara, tetapi adalah bagaimana kinerja caleg ke depannya. Tentu kita berharap dalam perekrutan ini bukan hanya melihat dari sisi pemenuhan kuota, tapi kita juga berharap sejauh mana caleg ini bisa menjadi penyumbang suara. Ada nggak figur-figur yang masih selain petahana 2 ya? Ya sekarang ini alhamdulillah trennya PKB sudah alhamdulillah, mungkin karena para senior-senior politisi dari partai lain sudah melabuhkan banyak yang berlabuh ke PKB. Salah satunya misalnya Pak Barani dan Pak Busro itu bergabung ke PKB menjadi caleg. Ya, Nasdem. Oh, 2 orang itu berdua. Dua orang itu. Pak Amir Sindrang, caleg nomor 3, caleg kita di Dapil Penajam itu sekretaris DPC. Pak Pura gabung. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam 2024 pemilu 2024 ini PKB sangat pede menghadapinya karena ada amunisi dan tenaga-tenaga baru yang bisa yang
yang menguntungkan PKB secara figur dan secara gerbong gitu. Iya. Busra dengan Bahran ini kan dulu mantan kader PKB ya. Nasdem. Iya, iya. Sekarang maju caleg di provinsi atau masuk caleg? Kalau dari formasi terakhir ini Pak Busro kita arahkan untuk ke DPR provinsi. Provinsi. Bahrani tetap di DPR Penajam. Di kelurahan. Terus Babulu ada nggak mantan politisi juga? Kemarin ada, cuma belakangan tanpa konfirmasi kita mengundurkan diri. Ya, biasa kan kalau dalam caleg begini ini kan, apalagi mohon maaf, banyak kader, banyak calon-calon itu juga ya melihat dari perspektif keberhasilannya ketika dia mencalon di satu partai kan begitu. Kalau untuk Sepaku? Sepaku alhamdulillah kita punya aktivis Nahdlatul Ulama di sana ya. Karena jujur memang PKB ini kan tidak bisa dilepaskan dari kaitan ideologis ormas Islam ya. Nahdlatul Ulama di sana salah satunya adalah salah satu pengurus GP Ansor, pengurus Muslimat MWC dan ada dari Pagar Nusa. Dan saya ingin sampaikan bahwa kenapa semangat itu muncul karena hari ini PKB itu berbeda dengan partai lain karena PKB ini punya basis militan dan punya basis suprastruktural yang bisa menyangga suara dan kemenangan PKB. Contoh misalnya hari ini konsolidasi yang dilakukan oleh NU dan PKB khususnya di Kabupaten Penajam sudah cukup baik lah, cukup mendukung lah. Nah, persoalan masalah caleg ya, ada yang mengatakan bahwa kalau hanya figur tanpa duit juga agak sulit. Ya, itu Ketua sendiri mengakui seperti itu. Ya memang ada satu itu tidak bisa ditutup, dipungkiri bahwa memang kos politik itu menjadi salah satu faktor utama dalam merebut kursi. Tapi kan ada juga suara-suara yang memang lahir dari keinginan dan harapan masyarakat saya pikir. Makanya saya pikir dari 12 itu kan kita juga berharap ya ada kerjasamanya, ada saling menopang antara satu caleg dengan caleg yang lain. Saya pikir kalaupun finansial menjadi faktor utama juga tidak, Pak. Karena banyak sudah kita melihat pengalaman orang yang punya uang tanpa disokong oleh komposisi calegnya, kefiguran juga, saya pikir nggak bisa, ya kan? Berarti harus terpenuhi tiga. Ya, saya pikir satu memang finansial. cukup mempengaruhi. Kedua juga memang elektabilitas di masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap figur itu juga harus ada. Makanya saya pikir hari ini kenapa banyak partai yang kesulitan menyusun caleg karena mereka tidak mau asal menyusun caleg. Tentu kalau tidak punya uang minimal, kalau tidak punya finansial minimal lepasnya di finansial minimal dapatnya di ketokohan kan gitu. Betul. Ya makanya kita juga lagi menjaring semua itu. Ada nggak angka minimal ya figur-figur itu kalau mau terpilih ini masih di PKB itu ada angka minimal nggak? Duit harus disiapkan sekian, nggak perlu? Saya pikir relatif Pak ya, relatif. Contoh misalnya saya jadi anggota dewan juga, mohon maaf tidak begitu. Ada yang di dapil saya yang finansialnya melebihi dari saya tapi tidak jadi. Jadi saya pikir kembali kepada tadi kerja dan garis tangan, Pak. Kerja-kerja. Yang ketiga garis pantat gitu kan. Tidak ada garis di rekening tidak ada juga ya? Angka-angka di rekening. Relatif lah itu. Relatif juga ya. Iya. Terus ada rencana enggak nanti untuk memperkenalkan caleg-caleg PKB ini ke masyarakat ini 3 dapil nanti ini ada. Tentu nanti kami ada momentum rapat kerja cabang dan konsolidasi. Konsolidasi pengarahan tentang strategi dan strategi pemenangan pemilu di 2024 PKB. Setelah Lebaran mungkin, setelah penetapan DCS menuju ke DCT. Kapan sih mulai? DCS ini kan PKPU kan belum disahkan sampai hari ini bahwa pendaftaran itu mulai 24 April sampai
bulan 25 November, tapi tahapan di antara April dan November itu kan belum dijelaskan, karena itu akan dijelaskan di PKPU kan. PKPU-nya juga belum disahkan. Berarti dengan 3 kursi ini bisa menjadi Minimal Pak ya, minimal ya. Minimal ya. Ya. Tapi kalau melihat dari ketokohan ini bisa lebih daripada 3. Bisa lebih. Saya sampaikan kalau hari ini PKB pemilu besok, saya sampaikan bahwa 3 kursi itu, jadi 3 kursi itu nggak kerja keras Pak. Nggak kerja keras. Tapi kalau targetnya mau ditambah jadi 4, itu Bisa kerja keras. kerja kerasnya lebih. Dan itu sifatnya bonus Pak. Penajam nggak ada potensi untuk dapat 2. Sebenarnya potensi 2 kursi malah ada di Penajam. Di Penajam. Karena Penajam ini 12 kursi. Betul. Ya, kemarin kursi terakhir itu hanya 6.400. Sampai betul. Penggaliannya mungkin sekitar 2.100 mungkin. 1.100 nggak sampai 2.100 nggak sampai 2.200 gitu. Biasanya kan begini, satu caleg ini satu dapil itu harus ada pendongkrak ya, minimal 3 misalnya ada pendongkrak suara supaya dapat 1 kursi itu. Itu PKB melakukan itu. Sudah melakukan itu. Makanya saya bilang syarat utama untuk mencari kursi itu nggak bisa, harus lihat komposisi calegnya. Kalau mau dapat 2, syaratnya minimal harus 5 yang bekerja. Iya. 5 yang bekerja. 5 yang bekerja maksimal. Mereka ada komitmen. Caleg-caleg ini untuk bekerja maksimal semua. Ya kita akan punya fakta integritas Pak. Nanti makanya di PKB itu punya regulasi sendiri Pak. Berapapun suara Anda, hasil kerja Anda, ini akan diapresiasi Pak. Dalam bentuk Misalnya kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan, nanti kita akan melibatkan akte notaris. Misalnya saya berapa dapat suara, nanti kita sepakati berapa tuh. Satu suaranya berapa suara? dalam bentuk materi? Belum dalam bentuk materi dan bentuk saya pikir pemberdayaan ya kepada pemilih dia. Misalnya dalam bentuk ya pokir juga bisa. Pokir ya? Ya, tentu nanti akan digodok di internal seperti apa redaksinya, seperti apa komitmennya. Yang jelas terakhir kemarin kami bertemu dengan teman-teman caleg, kami bersepakat bahwa ada komitmen fakta integritas. Jadi memang di PKB berkomitmen tidak ada suara yang tidak dihargai. Berarti betul-betul mereka nanti kerja keras, sama-sama kerja keras. Harus. Dan itu saya berkomitmen sebagai ketua DPC. Tapi sekarang Yandora ini bisa melakukan itu ya? Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti ya 2024 PKB bisa mencapai target. Mudahan. Okay. Kalau tidak begitu Pak, daya rangsang caleg bekerja itu tidak ada. Dan kita juga mengapresiasi kerja-kerja teman-teman itu nggak ada. Ya kan itu. Makanya kita harus tarik ke dalam aturan main atau fakta integritas yang memang itu menjadi kesepakatan kita bersama dan harus dinotariskan. Dan hasil notaris ini akan kita sampaikan ke DPP bahwa ini adalah kesepakatan lokal teman-teman caleg PKB. Dan konsekuensinya adalah ketika tidak, misalnya saya, misalnya tidak komitmen, misalnya saya jadi tidak berkomitmen, saya siap untuk DPW. Siap untuk DPW. Siap untuk ketika DPW. tidak komitmen dengan apa yang sudah tertuang. Karena ini bicara hukum, Pak. Iya. Bicara hukum dan memang DPP PKB mengarahkan seperti itu. Dan itu bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Oke. Terima kasih banyak Ketua. Ya.